Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Pasir Wetan juga termasuk memiliki keterampilan pandai besi. Nah, ini sampai sekarang masih bertahan dan bahkan berkembang. Nah, kepandaian besi yang dimiliki oleh penduduk Pasir Wetan kemungkinan memang berdasarkan keterampilan yang turun-temurun. Ya, kalau kita perhatikan bahwa nenek moyang Pasir Wetan misalnya adalah banyak catra, ya, yang disebut sebagai seorang calon putra mahkota dari kerajaan Pajajaran, gitu ya, yang kalau diurut silsilahnya dia adalah keturunan Siung Wanara. Nah, Siung Wanara pada teks Babat Tanah Jawi disebutkan sebagai seorang pandai besi yang ulung, ya, karena Siung Wanara membuat semacam ruang, ya, perangkap dari besi, ya, yang menyatakan bahwa jika di luar rumah besi itu terasa panas, maka kalau masuk akan terasa dingin, atau sebaliknya, kalau di dalam terasa dingin, maka di luar terasa dingin, maka di dalam terasa panas. Jadi sebenarnya rumah besi atau lebih sebut sebagai kerangkeng ini merupakan suatu strategi dari Siung Wanara untuk menangkap, ya, ayah tirinya yang telah tega membuang dirinya ketika masih bayi ke Sungai Citandui. Nah, tampaknya kemudian dia berhasil, ya, melabui, ya, ayah tirinya itu, sehingga kemudian ayah tirinya itu dipenjarakan di rumah besi itu atau kerangkeng itu, sehingga kemudian terjadi perang saudara yang di dalam Babat Tanah Jawi itu ditambah dengan tokoh Jaka Sesuruh. Jadi Siung Wanara di satu pihak melawan Jaka Suruh dan Aryo Bangah di pihak lain. Nah, perlu diketahui bahwa Babat Tanah Jawi ini merupakan karya yang dibuat oleh pujangga Jawa setelah Majapahit runtuh. Nah, sehingga sebenarnya pujangga Jawa itu tidak mengenal sejarah Majapahit yang sesungguhnya, tetapi kemudian ia mencampur adukan antara sejarah Majapahit dengan sejarah, ya, katakanlah Pajajaran, ya, atau Galuh, gitu kan. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada carita Parahyangan, maka perpecahan di Galuh itu terjadi dua pihak yang saling berhadapan, yaitu antara Siung Wanara melawan Haryang Bangah, atau dalam masyarakat Jawa disebut Aryo Bangah. Jadi Aryo Bangah berhadapan langsung dengan Siung Wanara atau Sang Manarah. Jadi tidak ada Joko Suruh di dalam cerita Parahyangan. Jadi memang rupa-rupanya Babat Tanah Jawi penulisnya sudah membaca carita Parahyangan dan kemudian mencampur adukan sejarah Galuh dengan sejarah Majapahit. Nah, sebenarnya ini sudah anakronisme, ya, karena cerita Siung Wanara atau Sang Manarah melawan Haryang Bangah itu merupakan sejarah abad ke-6, 7, ya, terutama abad ke-7. Jadi tidak ada kaitannya dengan Majapahit. Tetapi rupa-rupanya pujangga Jawa
itu ingin melakukan ya suatu penyelarasan sejarah, terutama untuk menghapus kesan bahwa ada permusuhan antara Jawa dan Sunda, dan di situ dilekatkan bahwa orang Sunda adalah lebih muda dibandingkan dengan orang Jawa, yaitu keturunan Aryo Bangah dan Joko Sesuruh. Nah, karena itulah supaya permusuhan Jawa dan Sunda diakhiri karena mereka sebenarnya masih bersaudara. Ya, demikianlah yang dimaksudkan oleh Bapak Tanah Jawi dengan menghadirkan tokoh Joko Sesuruh di tengah-tengah Haryang Bangah dan Siung Wanara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.